Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial pengaplikasian Scopy. Pertama-tama, klik web Scopy terlebih dahulu. Lalu kita harus menginstal Scopy terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pilihan dan tinggal kita sesuaikan. Lalu install Scopy 2025 pada bagian stable. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu di sebelah kanan ada komponen. Ini adalah tools-tools yang bisa kita pakai untuk eksperimen kita. Ada stimulus dan ada juga respon. Lalu di sini ada coder, ada runner, dan halaman yang kita buka ini adalah bagian builder. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah eksperimen setting. Pada eksperimen setting ini, kalian bisa menulis nama eksperimen yang ingin kalian lakukan. Lalu di sini juga ada eksperimen version, run mode. Di sini kita pakai piloting terlebih dahulu dan lain-lain. Dan yang paling bawah adalah eksperimen info. Ini bisa kita isi data demografis partisipan kita. Di sini bisa kita tambahkan jenis kelamin, asal, dan lain-lain yang kita inginkan. Lalu di sini ada screen. Di sini ada nama monitor dan ada beberapa hal yang bisa kita ubah atau bisa kita setting. Salah satunya adalah warna. Di sini kita bisa mengubah tampilan warna pada eksperimen kita. Nah, di sini saya memilih warna pink. Lalu di sini ada audio, ada online, ada eye tracking, ada input dan ada data. Nah, di sini untuk plan output datanya jangan lupa klik Excel file agar data-data yang kita buat tersimpan di Excel. Lalu untuk membuat data, pertama-tama buka spreadsheet atau Excel terlebih dahulu, dan di sini saya akan membuat stimulus gambar terlebih dahulu. Jangan lupa siapkan gambarnya juga. Lalu pada kolom dan baris pertama tulis judul terlebih dahulu. Di sini gambar. Lalu pada gambar yang ingin kita eksperimenkan, kita copy paste terlebih dahulu dan kita letakkan pada spreadsheet atau Excel yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini jangan lupa hapus tanda kutip dan nama tempat tersimpannya file tersebut. Lalu sisakan seperti ini. Lakukan di gambar-gambar lain atau bisa juga audio atau juga bisa video. Lalu kita download dengan format Excel. Nah, lalu kita simpan di satu folder. Yang satu folder ini berisi Excel yang sudah kita buat tadi dan gambar yang sudah kita masukkan Excel tadi, atau video atau audio yang sudah kita buat di Excel. Kita masukkan atau kita gabungkan di satu folder yang sama. Lalu nanti untuk menyimpan Scopy-nya pun juga kita simpan di satu folder yang sama. Lalu di sini kita mulai eksperimennya. Pertama kita insert routine dulu. Lalu di sini saya ingin menulis opening terlebih dahulu. Nah, untuk openingnya ini saya ingin menggunakan stimulus teks terlebih dahulu. Lalu di sini saya tulis selamat datang. Ini untuk opening atau hal yang muncul pada pertama kali partisipan membuka eksperimen yang kita buat. Nah, di sini juga kita bisa menyeting beberapa hal. Yang pertama kita bisa mengatur tulisannya, kita bisa mengatur mulainya kapan dan selesainya juga kapan. Nah, di sini saya menghapus durasinya. Lalu di sini kita juga bisa mengatur posisinya ada di bagian mana. Nah, ini pakai format X, Y. Lalu kita juga bisa ubah warna pada tulisan yang mau kita pakai.
Pada bagian ini kita juga bisa mengatur fontnya dan lain-lain. Lalu di sini ada data, ada juga testing. Dan jangan lupa kita klik OK. Lalu untuk responnya saya ingin memakai keyboard. Nah, di sini saya ingin pakai spasi, maka saya tulis allow key-nya di situ space. Lalu di situ force and routine-nya saya centang agar nanti partisipan bisa setelah partisipan mengklik spasi langsung pindah ke laman selanjutnya. Lalu di sini ada beberapa settingan juga. Dan jangan lupa untuk klik OK. Di sini opening sudah terbentuk. Lalu kita insert routine untuk masuk ke eksperimennya. Nah, di sini yang pertama saya ingin membuat rutin gambar, eksperimen gambar terlebih dahulu. Maka di sini saya tulis rutinnya judulnya stimulus gambar. Nah, di sini untuk instruksi saya menggunakan teks lagi. Di sini saya menuliskan instruksinya seberapa suka Anda dengan hewan ini. Nah, di sini kita bisa setting lagi ya untuk beberapa settingan seperti mulainya kapan, stopnya kapan. Di sini saya menghapus durasi stopnya. Kita bisa atur posisinya lagi. Mau ditulis di bagian mana? Nah, di sini saya style 0.3 agar y-nya 0.3 agar dia di bagian atas. Kita bisa atur warnanya kembali. Di sini saya coba pakai aquamarine dan jangan lupa klik OK. Lalu untuk responnya, di sini kita langsung aja klik image karena emang kita ingin mencoba untuk eksperimen gambar. Nah, di sini durasinya saya kosongkan lagi. Lalu di sini kita tulis menggunakan logo dolar dan gambar. Nah, pada bagian gambar ini adalah tulisan yang kita tadi tulis di Excel kita. Sini ada beberapa hal yang bisa kita atur lagi, seperti warna dan lain-lain. Nah, di sini jangan lupa set every repeat. Lalu untuk respon, saya ingin partisipan merespon menggunakan slider. Nah, pada label ini saya ingin menuliskan angka karena saya ingin partisipan saya nanti merating dengan hitungan angka. Nah, ini kita tulis menggunakan tanda petik 1, tanda petik 2, dan seterusnya. Nah, pada bagian tics itu juga bisa kita ubah. Kalau ini skala 1 sampai 5. Nah, kalau kita hanya ingin menggunakan skala 1 sampai 3 atau 4, kita bisa mengaturnya kembali dengan menghapus angka 5 atau 4. Seperti itu. Lalu jangan lupa klik OK. Lalu di sini kita insert loop untuk mengulang instruksi pada setiap stimulus yang berbeda-beda agar kita tidak perlu menginput instruksi yang sama. Nah, kita langsung saja masukkan file yang tadi sudah kita simpan di satu folder yang tadi. Nah, di sini file gambar. Lalu di num repeat ini saya tuliskan 1 karena saya hanya ingin mengulangnya 1 kali, tapi itu bisa disesuaikan kembali. Lalu kita klik OK. Nah, lanjut pada rutin selanjutnya. Di sini saya ingin membuat eksperimen dengan stimulus video. Lalu di sini saya klik dan di sini saya lagi-lagi menginstruksikannya dengan teks. Lalu kita tulis instruksi kita di sini.
Lalu di sini kita bisa setel lagi durasinya, dan di sini saya mengosongkan durasinya. Dan di posisi ini, di posisi tulisan juga kita bisa ubah. Lalu karena stimulusnya video, saya klik yang movie. Lalu durasinya saya kosongkan lagi, dan di sini seperti tadi kita taruh logo dolar, dan di sini saya tulis video karena pada file Excel-nya saya tulis paling atas itu video pada baris pertama kolom pertama. Nah, set every repeat jangan lupa, dan di situ juga tadi bisa kita setel peletakannya di mana dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin partisipan merespon dengan mouse. Maka dari itu saya klik mouse, dan di clickable stimuli ini saya tulis iya underscore text dan tidak koma, tidak underscore text juga. Kenapa? Karena saya ingin partisipan saya mendapat dua pilihan tersebut. Nah, ini durasinya bisa kita setel juga. Lalu di sini pada bagian teks kita tulis jawaban yang tadi kita sudah tuliskan di mouse. Lalu pada judul teksnya kita tulis yang tadi kita sudah tuliskan juga. Di sini saya tulis iya underscore text sesuai dengan yang tadi saya tulis. Lalu di sini posisinya bisa kita atur juga. Di sini juga bisa mengatur font dan lain-lain. Lalu jangan lupa klik OK. Lalu di sini saya tulis teks lagi. Judul teksnya seperti yang sudah saya tuliskan. Karena tadi iya dan tidak, maka memakai dua teks untuk jawaban tadi. Kita tulis seperti tadi dan kita atur posisinya. Lalu selanjutnya kita insert loop dan kita masukkan file video, file Excel yang berisikan video tadi, dan di num repeat ini kita atur lagi. Di sini saya mengatur 1 karena saya ingin memunculkan hanya 1 kali. Lalu untuk rutin selanjutnya saya ingin memasukkan rutin teks karena saya ingin partisipan saya menggunakan stimulus teks. Lalu di sini kita instruksikan melalui teks lagi. Lalu di sini kita mengatur posisi tulisannya lagi. Dan jangan lupa untuk mengatur durasi yang kita inginkan. Nah, di sini karena saya ingin partisipan saya merespon dengan suara, maka jangan lupa tuliskan perintah tersebut juga. Nah, selanjutnya kita masukkan logo dolar dan tulisan seperti tadi dan set every repeat. Kenapa tulisan? Karena pada Excel yang saya buat atau spreadsheet yang saya buat, saya menuliskan di judulnya atau kolom pertama, baris pertama itu tulisan. Maka dari itu saya tulis di halaman ini tulisan. Lalu kita setel waktu lagi. Nah, di sini saya ingin durasinya dimulai di detik kedua. Itu bisa diatur lagi. Lalu di sini karena saya ingin partisipan saya
merespon menggunakan suara, maka saya klik yang mic atau mikrofon. Nah, sini di device kita sesuaikan dengan laptop kita di sini karena memakai mikrofon array, maka dari itu saya memakai atau mengklik bagian itu. Jangan lupa disesuaikan karena apabila tidak sesuai, maka itu tidak akan bisa berjalan. Disesuaikan dengan device masing-masing. Lalu untuk partisipan saya melanjutkan ke stimulus selanjutnya atau ke halaman selanjutnya, saya menggunakan keyboard. Lalu kita insert loop. Kita style num repeatnya lagi. Lalu kita masukkan file tulisan yang sudah kita siapkan dan kita simpan di satu folder yang sama. Lalu di sini saya ingin menginsert rutin lagi dan di sini kali ini saya memakai stimulus sound atau audio. Nah, saya ingin menginstruksikannya lagi dengan teks. Lalu saya atur durasinya kembali. Dan di sini karena stimulusnya teks, maka saya masukkan yang sound. Nah, di sound ini kita ulang seperti tadi, tutorial yang tadi. Kita masukkan logo dolar dan suara. Kita set every repeat. Kenapa suara? Karena pada bagian Excel, baris pertama dan kolom pertama saya tulis judulnya suara. Klik OK. Lalu di sini saya ingin partisipan merespon dengan slider dan di sini bukan hanya bisa skala ya, tapi bisa pilihan yang lain. Nah, di sini saya ingin memakai yang choice. Nah, karena choice itu hanya saya ingin 2 pilihan, maka dari itu saya tulis ticksnya atau saya ubah menjadi 1 dan 2. 1,2. Tutup kurung. Lalu pada labelsnya saya tulis iya dan tidak dengan tanda kutip. Jadi pilihan yang nanti partisipan saya lihat adalah iya dan tidak. Lalu kita insert loop seperti tadi. Di sini kita tulis num repeatnya 1 karena saya ingin partisipan saya diulang hanya 1 kali stimulusnya. Lalu kita masukkan file suara yang sudah saya siapkan tadi dan saya simpan di folder yang sama. Nah, sudah selesai di sini. Saya ingin melihat eksperimen yang sudah saya buat tadi dan di sini kita mode pilot terlebih dahulu. Lalu di sini kita pencet mulai. Kenapa mode pilot? Karena kalau mode run itu adalah mode yang nanti eksperimen kita pakai. Karena ini hanya mencoba terlebih dahulu atau mengecek, maka menggunakan mode pilot. Jika tidak ada error, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah hasil eksperimen yang sudah kita buat. Nantinya apabila kita klik mode run, maka tampilan ini akan muncul satu layar di layar partisipan kita nanti. Nah, berikut adalah eksperimen yang telah kita buat. Apabila kita ingin mode run, kita ubah atau kita klik bagian ini. Lalu, apabila kita sudah melakukan eksperimen, nanti data-data jawaban partisipan akan muncul pada folder yang sudah kita buat tadi. Nanti di folder ada bagian data yang sudah otomatis terbuat, dan di bagian data ini kita cari yang terbaru, maka nanti data-data partisipan akan muncul di file tersebut. Sekian tutorial dari saya untuk pengaplikasian software Sekopai. Terima kasih.